Nama Deddy Mulyadi kembali menjadi sorotan publik setelah pernyataannya yang lugas dan penuh sindiran terhadap lambannya kinerja birokrasi. Dalam berbagai kesempatan, ia tak segan menyuarakan kritik tajam terhadap sistem pemerintahan yang dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat kecil. "Saya dianggap berisik tiap hari," ujar Deddy, menanggapi cap yang disematkan kepadanya. Namun, menurutnya, suara keras itu lahir dari keprihatinan mendalam atas kondisi birokrasi yang terlalu lama, tertidur, dan tidak tanggap terhadap persoalan nyata di lapangan. Sebagai tokoh yang dikenal aktif turun langsung ke masyarakat, Deddy Mulyadi kerap kali menemukan persoalan-persoalan sosial yang tak kunjung mendapat solusi. Mulai dari bantuan yang tersendat, pelayanan publik yang lamban, hingga keluhan masyarakat yang tidak ditanggapi serius oleh pihak berwenang. Melalui kegiatan belusukan yang konsisten, Deddy menghadirkan suara masyarakat ke ruang publik, meski seringkali disalahpahami sebagai bentuk pencitraan atau gangguan. Bagi Deddy, menyuarakan aspirasi rakyat bukanlah pilihan, melainkan kewajiban moral. Ia menyadari bahwa di tengah sistem birokrasi yang rumit dan penuh prosedur, suara-suara dari kalangan bawah kerap terabaikan. Itulah sebabnya ia memilih untuk terus bersuara, meski dianggap mengganggu kenyamanan sebagian pihak. Kalau tidak ada yang berteriak, siapa yang akan bangunkan mereka yang sedang tidur di balik meja-meja kekuasaan? Sindirnya dalam satu unggahan video yang viral di media sosial. Pernyataan Deddy Mulyadi pun mengundang perhatian luas dari publik. Banyak yang mendukung keberaniannya dalam membongkar realitas birokrasi yang mandek, meskipun ada juga yang menganggapnya terlalu frontal. Namun terlepas dari pro dan kontra, sikap konsisten Deddy menjadi pengingat bahwa kritik yang disampaikan dengan niat baik tetap menjadi bagian penting dalam mengawal pelayanan publik yang adil dan berpihak kepada rakyat. Pernyataan Deddy Mulyadi mengenai birokrasi yang lama tidur bukan tanpa dasar. Dalam banyak kasus yang ia temui di lapangan, Deddy menyaksikan langsung betapa lambatnya respon lembaga pemerintahan terhadap keluhan rakyat. Dari urusan pelayanan administrasi dasar seperti KTP dan akta kelahiran, hingga bantuan sosial yang terlambat disalurkan, semuanya menunjukkan pola yang sama, birokrasi cenderung reaktif, bukan proaktif. Hal inilah yang membuat Deddy merasa perlu terus membunyikan alarm kesadaran. Ia mencontohkan bagaimana pengaduan warga tentang saluran air rusak atau jalan berlubang seringkali tidak ditindaklanjuti dengan cepat. Bukan karena tidak ada anggaran atau tenaga, melainkan karena kebiasaan menunda, menunggu instruksi, dan terlalu kaku pada prosedur formal. Deddy menilai, ini bukan sekadar soal teknis, tetapi sudah menjadi pola pikir birokrasi yang nyaman dalam zona aman. Kalau masyarakat diam saja, ya mereka tetap nyaman dalam tidur panjangnya, ujarnya tajam. Dalam beberapa pertemuan publik, Deddy Mulyadi juga mengkritisi budaya birokrasi yang terlalu banyak rapat namun minim aksi. Banyak program dirancang di atas kertas, namun implementasinya tidak menyentuh kebutuhan nyata rakyat. Sementara itu, masyarakat bawah harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk urusan yang seharusnya bisa selesai dalam hitungan hari. Keprihatinan inilah yang mendorong Deddy terus bersikap vokal agar birokrasi dibangunkan dari ketertinggalannya. Menurut Deddy, birokrasi seharusnya menjadi alat pelayanan, bukan sekadar pelaksana prosedur. Ia menegaskan bahwa dalam konteks pelayanan publik, kecepatan dan keberpihakan jauh lebih penting daripada sekadar mengikuti aturan baku yang kaku. Birokrasi bukan menara gading, ucapnya, tetapi jembatan yang harus menghubungkan rakyat dengan keadilan dan kemudahan. Kritik ini menjadi panggilan agar reformasi birokrasi tidak hanya berhenti di tataran wacana, tapi benar-benar diwujudkan dalam sikap dan pelayanan sehari-hari. Di tengah kelambanan birokrasi yang ia kritik, Deddy Mulyadi memilih jalur langsung, turun ke lapangan. Ia tak hanya berbicara di mimbar atau ruang rapat, melainkan menyusuri gang-gang sempit, pasar tradisional, dan sudut-sudut desa yang jarang tersorot kamera. Belusukan ini bukan sekadar simbolik, melainkan bentuk nyata dari keberpihakan kepada rakyat kecil yang kerap terabaikan. Dari interaksi inilah Deddy menemukan fakta-fakta lapangan yang sering tak tercatat dalam laporan resmi. Dalam kunjungannya ke pasar tradisional, Deddy mendengar langsung keluhan pedagang tentang retribusi yang tidak sebanding dengan fasilitas. Di pemukiman padat, ia menyaksikan anak-anak yang kesulitan sekolah karena tidak memiliki dokumen kependudukan. Di rumah-rumah warga,
ia mendapati lansia yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan hanya karena kesalahan data. Semua ini memperlihatkan bahwa sistem administrasi pemerintah sering gagal menjangkau realitas masyarakat paling bawah. Setiap belusukan yang dilakukan Dedi selalu berbuah cerita dan solusi langsung. Ia tak jarang membantu warga secara pribadi, sekaligus mendesak instansi terkait agar segera bergerak. Namun yang paling penting, ia membawa cerita-cerita itu ke ruang publik agar menjadi perhatian bersama. Menurutnya, birokrasi tidak bisa dibenahi hanya dengan laporan di atas meja, tetapi dengan melihat langsung kondisi nyata dan mendengarkan suara rakyat secara utuh. Lewat pendekatan ini, Dedi Mulyadi ingin membuktikan bahwa keberpihakan tidak harus menunggu instruksi. Ia menunjukkan bahwa empati dan kecepatan bertindak justru bisa menjadi dasar reformasi pelayanan publik. Bagi Dedi, jalan sempit yang ia lalui saat belusukan adalah jalur paling jujur untuk menilai apakah sistem birokrasi benar-benar hadir untuk rakyat atau sekadar sibuk dengan urusannya sendiri. Maka dari itu, ia tak gentar disebut berisik, selama suara itu lahir dari kenyataan yang tak bisa dibantah. Dari setiap sudut pasar hingga lorong-lorong kampung yang ia kunjungi, Dedi Mulyadi membawa pulang satu hal, suara rakyat yang ingin didengar. Namun suara-suara itu kerap terhenti di tembok-tembok administrasi yang kaku. Banyak warga yang sudah berusaha melapor, mengajukan permohonan, atau meminta bantuan, namun harus berhadapan dengan prosedur rumit dan pegawai yang cenderung abai. Dedi menilai, inilah bentuk ketimpangan paling nyata antara harapan rakyat dan realita birokrasi. Banyak cerita yang membuatnya geram. Seorang ibu tunggal harus bolak-balik kantor kelurahan hanya untuk mengurus surat pindah yang tak kunjung selesai. Seorang lansia ditolak mendapatkan bantuan sosial karena namanya tidak terdaftar, padahal jelas-jelas hidup dalam kemiskinan. Alih-alih mendapat solusi, mereka justru diputar-putar dalam urusan surat menyurat yang tidak jelas ujungnya. Dedi menyebut ini sebagai penderitaan administratif, yang tak kalah menyiksa dari kemiskinan itu sendiri. Disinilah peran Dedi menjadi penting sebagai juru bicara rakyat kecil. Ia tidak hanya menyampaikan keluhan itu kepada instansi terkait, tetapi juga menyorotnya lewat media sosial dan kanal informasi publik. Dengan cara ini, ia memaksa sistem yang selama ini tertutup untuk membuka mata. Ia ingin publik tahu bahwa masih banyak warga yang tersingkir hanya karena tidak mampu memahami atau mengikuti prosedur rumit yang dibuat oleh pemerintah sendiri. Namun perjuangan ini tentu tidak selalu mulus. Kritiknya kerap dianggap mengganggu kenyamanan para pejabat yang terbiasa bekerja di balik meja. Tapi bagi Dedi, keberanian menyuarakan ketimpangan adalah kewajiban, bukan pilihan. Ia menegaskan, kalau suara rakyat tidak bisa masuk ke kantor pemerintahan, maka kantor itu hanya akan jadi gedung kosong, bukan rumah pelayanan. Dan karena itulah, ia memilih tetap berisik, agar suara rakyat tidak padam di tengah jalan. Konsistensi Dedi Mulyadi dalam menyuarakan berbagai permasalahan rakyat kecil tak selalu mendapat sambutan hangat. Di balik kepeduliannya, ia justru sering mendapat label sebagai sosok yang berisik, terlalu sering mengkritik, bahkan dianggap mencari panggung. Namun bagi Dedi, tudingan itu hanyalah risiko dari keberanian menyampaikan kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik tumpukan dokumen dan rapat-rapat tertutup. Kalau saya diam, mereka tetap nyaman. Tapi kalau saya bersuara, setidaknya ada yang terganggu dan mulai berpikir, ujarnya. Cap negatif itu tak membuat Dedi berhenti. Ia justru menjadikannya sebagai energi untuk terus bergerak. Bagi dia, lebih baik dianggap berisik namun bermanfaat, daripada tenang tapi membiarkan rakyat menderita dalam kesunyian. Ia memahami, suara kebenaran memang tidak selalu enak didengar, terutama bagi mereka yang selama ini menikmati zona nyaman birokrasi. Namun suara itulah yang bisa menjadi pemantik perubahan, karena lahir dari pengalaman nyata, bukan dari hasil rapat atau statistik di atas kertas. Rekam jejak Dedi dalam menyampaikan kritik pun disampaikan dengan cara yang lugas dan terbuka. Lewat media sosial, ia memperlihatkan fakta-fakta di lapangan secara langsung, tanpa sensor dan tanpa dibuat-buat. Ia ingin masyarakat tahu bahwa ada harapan jika mereka berani bersuara. Sekaligus, ia memberi pesan kepada pejabat publik bahwa jabatan adalah amanah, bukan sekadar posisi yang dinikmati tanpa tanggung jawab nyata kepada masyarakat. Sebagai figur publik, Dedi menyadari bahwa tak semua akan sepakat dengan caranya. Namun ia juga yakin, bahwa perubahan tidak akan terjadi jika semua orang hanya diam. Ia memilih jalur yang keras dan penuh risiko,
demi membuka mata banyak pihak yang terlalu lama tenggelam dalam rutinitas birokrasi yang tidak menyentuh rakyat. Dalam diamnya sistem, Dedi hadir sebagai suara, lantang, tegas, dan berpihak. Karena menurutnya, kebenaran memang seringkali terdengar bising di telinga mereka yang terbiasa diam. Semangat Dedi Mulyadi untuk terus bersuara lahir dari hati nurani yang tak tega melihat penderitaan rakyat kecil. Namun ketika semangat itu bertemu dengan sistem birokrasi yang kaku dan formalistis, sering kali hasilnya adalah benturan. Di satu sisi, ada keinginan untuk bertindak cepat dan menyelesaikan masalah secara langsung. Di sisi lain, ada sistem yang berjalan lambat, penuh hierarki, dan seringkali tidak peka terhadap urgensi situasi di lapangan. Inilah konflik yang terus Dedi hadapi dalam perjuangannya. Dedi mengakui, banyak pegawai pemerintahan di daerah yang sebenarnya berniat baik, namun terjebak dalam sistem yang membatasi ruang gerak mereka. Mereka harus menunggu surat perintah, proses administrasi panjang, atau sekadar takut mengambil keputusan tanpa persetujuan atasan. Hal ini membuat rasa kemanusiaan dan empati seringkali dikalahkan oleh aturan tertulis yang kaku. Padahal dalam banyak kasus, solusi nyata seringkali tidak membutuhkan birokrasi rumit, cukup tindakan cepat dan hati yang peka. Sebagai contoh, Dedi pernah menemukan seorang anak yang tak bisa sekolah karena persoalan data administrasi keluarga yang tidak sinkron. Ia langsung membantu secara pribadi, tetapi saat meminta dinas terkait untuk menindaklanjuti, jawabannya selalu sama, tunggu proses. Ia menyayangkan bahwa sistem justru menciptakan jarak antara niat baik dan tindakan nyata. Bagi Dedi, hal ini menunjukkan bahwa sistem yang tidak fleksibel justru membunuh semangat pelayanan publik yang sesungguhnya. Karena itu, Dedi terus mendorong agar kebijakan publik tidak hanya dilihat dari sisi legalitas dan prosedur, tetapi juga dari sisi kemanusiaan. Ia percaya bahwa hati nurani harus menjadi bagian dari sistem, bukan sesuatu yang bertentangan dengannya. Kalau sistem membuat orang baik tidak bisa berbuat apa-apa, berarti sistemnya yang harus diubah, tegasnya. Dan selama perubahan itu belum terjadi, ia akan terus bersuara, membawa hati nurani ke dalam ruang-ruang yang selama ini terlalu sunyi. Setelah melihat langsung carut-marut birokrasi di lapangan, Dedi Mulyadi tidak hanya berhenti pada kritik. Ia menyerukan pentingnya reformasi birokrasi yang bukan hanya sebatas slogan, tetapi benar-benar menyentuh akar persoalan. Menurutnya, pembenahan birokrasi harus dimulai dari cara pandang aparat terhadap tugasnya, bukan sekadar menjalankan perintah, tetapi melayani dengan hati. Ia menekankan bahwa perubahan mentalitas jauh lebih penting daripada sekadar perubahan struktur organisasi. Dedi mendorong agar setiap instansi pemerintah, terutama di daerah, lebih proaktif merespon kebutuhan masyarakat tanpa harus menunggu polemik atau tekanan dari media. Ia juga menekankan pentingnya efisiensi dalam pelayanan, penghapusan prosedur yang berbelit, serta perlunya digitalisasi yang ramah pengguna. Reformasi birokrasi menurutnya bukan tentang mempercantik gedung atau mengganti seragam pegawai, melainkan tentang mempercepat dan mempermudah jalan rakyat untuk mendapatkan haknya. Sebagai bagian dari usulan konkret, Dedi mengajak para pemimpin daerah untuk membangun sistem aduan yang terbuka, transparan, dan bisa langsung ditindaklanjuti tanpa harus melewati banyak meja. Ia juga mengusulkan pelatihan berkala bagi aparatur sipil negara agar tidak hanya mahir dalam teknis administrasi, tapi juga memiliki kepekaan sosial. Karena menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat bukan hanya birokrat yang paham aturan, tapi juga yang paham rasa. Seruan ini bukan sekadar narasi di panggung-panggung formal, melainkan lahir dari kegelisahan yang ia rasakan setiap kali berhadapan langsung dengan warga yang kecewa oleh lambatnya pelayanan. Bagi Dedi, reformasi birokrasi adalah pintu untuk memulihkan kembali kepercayaan rakyat terhadap negara. Dan jika suara, berisiknya bisa menjadi pemicu perubahan itu, maka ia akan terus bersuara sampai birokrasi benar-benar berubah dari dalam. Di tengah riuhnya dunia birokrasi yang kadang lebih sibuk menjaga citra daripada melayani, Dedi Mulyadi memilih jalur yang berbeda. Ia tahu bahwa keberaniannya mengkritik sistem yang ada tidak akan selalu mendapat dukungan, bahkan bisa menimbulkan resistensi dari mereka yang merasa terusik. Namun ia tidak mencari popularitas, apalagi penghargaan. Yang ia cari adalah perubahan nyata, agar suara rakyat kecil tidak terus-menerus tenggelam dalam kebisuan sistem. Dedi sadar betul bahwa menyuarakan keadilan bukanlah langkah yang mudah. Ia harus menghadapi cibiran, penolakan, dan anggapan miring. Tapi dalam benaknya, itu hanyalah konsekuensi dari sebuah perjuangan.
Kalau kita menunggu semua orang setuju baru bertindak, maka tidak akan pernah ada perubahan, ucapnya dalam satu wawancara. Prinsip inilah yang membuatnya tetap tegar berdiri meski sering berjalan sendirian di jalur sunyi perjuangan. Bagi Dedi, suara rakyat bukan hanya untuk didengar saat kampanye atau saat ada kamera. Suara rakyat adalah alarm moral yang seharusnya membangunkan para pemimpin dari kenyamanan jabatan. Ia percaya bahwa keadilan tidak akan pernah lahir dari sistem yang diam. Dibutuhkan keberanian, kepekaan, dan konsistensi untuk terus bersuara, bahkan jika suara itu dianggap mengganggu. Karena dalam dunia yang terlalu tenang, kebenaran seringkali terdengar seperti kebisingan. Kini, langkah Dedi Mulyadi telah menjadi inspirasi banyak orang. Ia menunjukkan bahwa satu suara yang jujur bisa mengguncang sistem yang lama membisu, dan meski ia tidak selalu populer di kalangan elit, keberaniannya telah membuka mata banyak pihak bahwa birokrasi bukan milik pejabat, tapi milik rakyat. Dengan semangat itu, Dedi terus melangkah, menyuarakan keadilan, meski tak selalu disambut tepuk tangan.